Kemudian pemirsa, bagaimana sebenarnya cara mencegah agar penyakit difteri tidak meluas dan apa antisipasi masyarakat supaya dan juga pemerintah supaya tidak ada lagi anak-anak yang terkena penyakit ini. Kita akan bahas langsung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi juga pendengar Metro TV. Sehat selalu buat kita semua. Pagi Bapak, sehat selalu. Pak Hermawan, terakhir Indonesia KLB difteri 2017. Sekarang difteri ini ditemukan lagi di Garut. Masyarakat bingung sebenarnya penyebabnya apa? Dulu sudah ada, kemudian sekarang datang lagi. Ya, tentu pada tingkatan daerah, mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai ke level Indonesia itu memang berbeda ya skalanya. Tetapi bisa kita katakan umum bahwa bakteri penyebab difteri ini memang adalah bakteri yang laten. Jadi ada di lingkungan kita semua dan tidak hanya bakteri, tentu saja berbagai mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, cacing, protozoa dan apalagi bakteri ini selalu ada pada lingkungan yang memang tidak terbebas karena juga tidak higien, juga tidak ada perilaku yang menyertai perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi yang paling penting sebenarnya penyakit-penyakit seperti ini nih, penyakit yang sudah mampu diatasi dengan vaksinasi atau imunisasi. Oleh karena cakupan dan capaian vaksinasi imunisasi yang tidak maksimal, tidak merata dan tidak masif di seluruh wilayah Indonesia, maka kita menemukan itu kadang dari tahun ke tahun. Tadi disampaikan 2017, bahkan di 2022 dan Garut juga termasuk daerah yang berulang ditemukannya kasus difteri ini. Jadi Oke. hal-hal inilah yang pada akhirnya kita melihat muncul kembali kasus difteri ini di tengah Jadi masyarakat kita, Bapak Len. sebenarnya bisa dicegah dari vaksinasi yang sudah dilakukan, tapi sejauh ini kalau dari pantauan Anda dan juga teman-teman dari di IAKMI, apakah vaksin DTP ini sebenarnya tetap dilakukan secara terus-menerus dan juga disiplin bagi warga, apalagi warga di Garut, karena di sini KLB pertama muncul lagi? Ya, ada dua sisi. Pertama, ketersediaan vaksin dari pemerintah dan program yang dilakukan baik oleh fasilitas kesehatan terutama puskesmas maupun fasilitas rujukan ya seperti rumah sakit atau klinik juga. Nah, itu apakah tersedia kemudian juga bisa mencakup dari seluruh akses pelayanan yang ada untuk masyarakat sekitar, ataukah juga yang kedua masyarakat sendiri bersedia atau tidak untuk divaksin. Karena kita ketahui tidak hanya difteri ya, kita juga pernah membahas tentang polio, juga tentang vaksin-vaksin yang lain, itu banyak sekali masyarakat yang justru tidak tahu, tidak terakses, dan bahkan tidak mau untuk divaksin dengan berbagai alasan. Nah, tentu saja tugas kita adalah juga memastikan kampanye vaksinasi itu menjadi penting, kemauan dan kesediaan untuk divaksin itu menjadi sebuah keniscayaan antara upaya provider dari program pemerintah dengan juga kemauan dari komunitas atau masyarakat, disitulah yang akan bisa menjamin masa depan Indonesia betul-betul terbebas dari penyakit-penyakit yang memang sudah pulang ya, dan kita bisa katakan laten untuk Indonesia saat ini, Mbak Valen. Pak Hermawan, bicara soal vaksin, ada tidak kaitannya karena mungkin beberapa tahun terakhir ini orang-orang diminta untuk vaksin COVID-19, kemudian kita lupa atau teralihkan karena ada penyakit lain, ada tidak hubungannya? Tidak, tetapi waktu yang membuat kita semua menjadi kecolongan dan terjadi penurunan untuk upaya vaksin yang lain. Kita mengetahui selama pandemi COVID-19, sejak tahun 2020, kita melihat termasuk DPT, sebelumnya kita bahas polio, BCG, dan vaksin-vaksin yang menyangkut imunisasi dasar lengkap umumnya pada balita, itu terjadi penurunan capaian dan juga bisa mengancam bagaimana munculnya penyakit-penyakit baru di generasi kita karena adanya cakupan yang rendah ya selama pandemi COVID. Karena orang itu sudah membatasi aktivitas, terutama juga tidak terlampau banyak yang tersedia di lapangan. Kurang lebih yang imunisasi dasar lengkapnya sekitar 60% ya, yang tercapai selama pandemi COVID. Jadi memang variatif dari berbagai vaksin, tetapi umumnya tidak hanya berkaitan dengan penyakit tertentu, tapi dari semua program vaksinasi itu terjadi penurunan. Dan penurunan cakupan inilah yang harus dikejar dan harus dilakukan surveillance yang kuat untuk kembali melihat
dan melakukan mitigasi risiko terhadap munculnya penyakit-penyakit baru yang diakibatkan melemahnya cakupan dan juga kemampuan imunisasi selama masa pandemi kita. Pak Baik. Valen. Jadi Anda mengatakan cakupan vaksinasi ini terus menurun sampai dengan saat ini dan akibatnya adalah ada ancaman bagi masyarakat. Seberapa besar ancaman kematian untuk wabah seperti ini, Pak Hermawan? Kalau kita lihat tadi di pengantar Metro TV di depan, seperti halnya difteri ini penyakit yang cukup fatal ya, karena ini disebabkan oleh bakteri, upaya penyembuhannya pun harus menggunakan antibiotik atau antitoksin sesuai dengan indikasi klinis dan resep dokter. Tetapi kalau terpapar oleh bakteri ini, difteria, maka dia itu akan membuat saluran pernapasan itu menjadi menyempit, bahkan juga bisa terjadi gangguan jantung dan juga mengganggu sistem saraf, dan ini sangat fatal pada orang-orang dengan risiko tertentu, apalagi komorbid. Ini bisa menyebabkan hingga kematian, termasuk pada balita. Maka itu imunisasi menjadi sangat penting, juga sama pentingnya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan. Karena juga kan kita melihat ya, pola transmisinya juga melalui droplet, batuk, bersin, dan juga bersentuhan dengan area publik yang memang tercemar dengan bakteri ini. Disitulah pentingnya juga untuk pencegahan seperti halnya menggunakan masker. Tetapi memang dikala kita COVID mereda saat ini, kedisiplinan juga menggunakan masker itu sangat rendah. Nah sekarang misalnya kalau kita ambil contoh di Garut, nah di Garut itu harus dikejar vaksinasi dan imunisasi oleh pemerintah, tetapi dalam suasana seperti itu, seperti ini juga, pada area-area yang sudah di tracing dan didapatkan kasus, masyarakat sementara juga bisa diwajibkan atau dianjurkan untuk menggunakan masker sebagai bagian dari antisipasi atau pencegahan secara cepat. Pak Valen. Baik. Pak Hermawan, ini kan kita baru lihat kasus ini ada 7 yang meninggal tapi posisinya di Garut, di Jawa Barat. Bagaimana caranya supaya ini tidak meluas secara nasional lagi? Nah itu tadi, kalau kita bicara kasus per kasus, selama kasus itu ditemukan, maka harus dilakukan tracing ketat. Jadi penyelidikan epidemiologi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lini keluarga terdekat dari orang-orang yang sudah terpapar awal ini, sampai melakukan telusur mobilitasnya ke area mana saja. Sehingga sebesar wilayah itu harus kembali disiapsiagakan perilaku hidup bersih dan sehat, tetapi juga harus dilakukan vaksinasi imunisasi ya. Seperti halnya ORI ya, bagian dari Outbreak Reaction Immunization. Nah ini yang harus betul-betul dilakukan untuk berpacu dengan kecepatan penularan ini. Tetapi hemat kami, bakteri sebenarnya dari golongan bakteri tidak terlalu mudah menyebar seperti halnya virus. Sangat berbeda dengan COVID-19 yang lebih cepat menular misalnya. Tetapi paparan ini akan berkaitan dengan interaksi langsung ya, dengan host atau dengan orang yang karier pembawa bakteri, dan juga adanya mungkin luka terbuka atau juga situasi yang berkontaminasi langsung ya, apakah tukaran makanan, minuman, dan seterusnya. Relatif lebih sulit sebenarnya, tapi upayanya harus juga menyeluruh karena difteri cukup fatal apabila terjangkiti. Jadi kita, masyarakat di rumah harus berpacu dengan penyebaran bakteri ini supaya jangan sampai wabah ini kemana-mana. Caranya mudah, kalau menurut Pak Hermawan adalah yang pertama tetap setia, senantiasa vaksin sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah tetap hidup sehat. Terima kasih Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra sudah berbagi informasi dan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.